Hai hai hai. Jika bicara soal negara yang paling sering dilanda perang, nama Israel pasti keluar menjadi salah satunya. Hal ini dikarenakan letak geografis bangsa Israel yang dikelilingi bangsa-bangsa Arab, yaitu Lebanon, Suriah, Palestina, Yordania, dan Mesir, di mana mayoritas negara tersebut tidak mengakui keberadaan Israel. Namun hebatnya, meski tiap saat ditekan dan jumlah pasukan militernya lebih sedikit, Israel menunjukkan eksistensinya sebagai negara kecil yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, mayoritas perang yang melibatkan bangsa tempat lahirnya para sejuta nabi itu selalu dimenangkan oleh Israel. Dan berikut ini adalah 4 perang Israel melawan bangsa-bangsa di dunia yang layak disebut sebagai keajaiban Tuhan. 1. Perang Pembebasan. Perang Pembebasan atau disebut juga Perang Kemerdekaan ini terjadi sehari setelah Perdana Menteri pertama Israel bernama David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Negara-negara Arab kemudian menunjukkan kemarahannya sebagai sikap tidak senang sekaligus tidak mengakui keberadaan negara Israel. Tentara-tentara dari Lebanon, Suriah, Yordania, Mesir, Irak, dan negara Arab lainnya langsung menyerbu bangsa Israel dengan persenjataan lengkap. Pasukan Arab menyerang kota Israel, yaitu kota Galilea dan Haifa secara membabi buta. Sementara di selatan, pasukan Mesir membom kota Tel Aviv. Israel yang saat itu berada di bawah tekanan dan terkurung, serta jumlah pasukan Israel jauh lebih sedikit dibandingkan sekutu Arab. Namun nyatanya, Israel bisa memenangkan peperangan yang berlangsung selama 9,5 bulan itu. Kemenangan Israel pada Perang Arab-Israel pertama yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 1948 hingga 1949. Israel berhasil merebut kurang lebih 78% dari luas total wilayah daerah mandat Palestina. Akibatnya, sekitar 750.000 warga Palestina diusir oleh Israel dan dilarang untuk kembali ke wilayah Israel. Mereka inilah yang kemudian disebut sebagai pengungsi Palestina. Dalam Perang Arab-Israel ini, tercatat sekitar 6.373 tentara Israel yang tewas di medan perang. Sedangkan 13.000 tentara negara Arab yang meninggal dunia. Sehingga dari pihak Arab, perang ini mereka sebut sebagai bencana atau katastrofi. 2. Perang 6 Hari. Perang 6 Hari atau yang disebut juga musibah kemunduran melibatkan negara Israel berperang melawan 3 negara Arab tetangganya, yaitu Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini berlangsung selama 6 hari sejak tanggal 5 hingga 10 Juni 1967. Sejak konflik perang pertama pada tahun 1948, hubungan Israel dan negara Arab nyatanya tak kunjung membaik. Mesir yang sakit hati dan tidak menerima kekalahan mereka pada Perang Arab-Israel pertama mencoba memancing keributan dengan cara menutup kawasan Selat Tiran yang merupakan jalur penting bagi industri laut Israel. Mesir melarang lalu lintas kapal Israel melewati Selat Tiran. Mengetahui hal itu, di hari yang sama di tanggal 5 Juni 1967, Israel langsung menyerang kawasan Semenanjung Sinai. Tentara udara Israel yang diperkuat dengan 200 pesawat tempur saat itu menyerang Mesir. Serangan ini dilakukan Israel untuk memaksa Mesir membuka Selat Tiran. Akibat serangan tersebut, 90% kekuatan tempur Mesir hancur, termasuk 18 pangkalan udaranya. Mesir yang tidak mampu lagi bertahan atas gempuran tentara Israel membuat Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir memerintahkan pasukannya meninggalkan Semenanjung Sinai. Israel tidak hanya berhasil memaksa Mesir membuka Selat Tiran. Kemenangan Israel atas 3 negara Arab dalam perang yang berlangsung selama 6 hari itu membuat Israel berhasil merebut jalur Gaza dan Semenanjung Sinai dari Mesir. Selain harus merelakan wilayahnya, kekalahan Arab juga menelan sekitar 20.000 korban dari Mesir, Suriah, dan Yordania. Sementara itu, di pihak Israel hanya gugur sekitar 800 orang saja.
Di sisi lain, rakyat Israel merayakan kemenangan dengan gegap gempita. Hanya dalam durasi 132 jam saja selama perang 6 hari, wilayah Israel bertambah menjadi 3 kali lipat. Israel juga diakui sebagai salah satu negara dengan kekuatan tempur paling tangguh di Timur Tengah. 3. Perang Yom Kippur. Disebut sebagai Perang Yom Kippur lantaran bertepatan dengan hari paling suci dalam kalender Yahudi. Hari Yom Kippur artinya hari penebusan. Kisah Perang Yom Kippur merupakan lanjutan dari Perang 6 hari yang sebelumnya dimenangkan oleh Israel melawan Mesir, Yordania, dan Suriah secara luar biasa di tahun 1967. Pada tahun 1970, di bawah Presiden Mesir yang baru bernama Anwar Sadat, menyadari negara Mesir mengalami guncangan ekonomi yang memprihatinkan sejak kalah perang melawan Israel hingga kehilangan jalur Gaza dan semenanjung Sinai. Anwar Sadat menyusun rencana busuk untuk menyerang Israel secara diam-diam. Puncaknya, tahun 1973, saat orang-orang Israel sedang khusyuk merayakan Hari Raya Yom Kippur, pasukan tentara Mesir, Suriah, dan Libya menyerbu Israel secara tiba-tiba. Di dataran tinggi Golan, garis pertahanan Israel yang hanya berjumlah 180 tank harus berhadapan dengan 1.400 tank Suriah. Sedangkan di terusan Suez, 500 prajurit Israel harus berhadapan dengan 80.000 prajurit Mesir. Awalnya, Israel dipukul mundur karena tidak cukup siap menghadapi serangan mendadak itu. Namun, setelah beberapa hari kemudian, Israel kembali menyerang dan memukul kalah pasukan Mesir, Suriah, dan Irak meski harus dibayar mahal dengan banyaknya tentara Israel yang tewas. Akhirnya, Israel menerima tawaran damai dari Mesir dan mengembalikan semenanjung Sinai. Namun, Israel merebut banyak wilayah di dataran tinggi Golan. 4. Operasi NTB. Operasi NTB atau Serangan NTB merupakan misi penyelamatan yang dilakukan pasukan khusus Israel bernama Sayeret Matkal untuk membebaskan para tawanan di lapangan terbang NTB di Uganda. Misi ini berlangsung pada tanggal 3 hingga 4 Juli 1976. Saat itu, 5 warga Palestina membajak pesawat Air France yang berisi 246 penumpang dan sedikitnya ada 100 penumpang warga Israel di dalam pesawat tersebut. Pembajakan ini dilakukan oleh kelompok pro-Palestina yang didukung oleh Presiden Uganda Idi Amin. Mereka menuntut Israel untuk membebaskan 40 orang Palestina yang dipenjara saat itu. Alih-alih menuruti permintaan penjahat itu, Israel langsung menyusun misi penyelamatan bagi warganya yang ditawan. Pada tanggal 3 Juli 1976, Komando Khusus Israel yang dipimpin oleh Kolonel Yonatan Netanyahu dengan menaiki pesawat C-130 Hercules terbang tengah malam menuju Uganda, tepat di lokasi lapangan terbang NTB. Tanpa waktu lama, dengan penyamaran sedemikian rupa, pasukan Komando Khusus Israel berhasil menyusup dan masuk ke area penawanan. Kurang dari 30 menit, 6 pembajak Palestina berhasil dibunuh, serta 45 tentara Uganda juga berhasil dibunuh. Dari pihak Israel, hanya 1 prajurit yang harus tewas. Selanjutnya, 100 tawanan berkebangsaan Israel berhasil diselamatkan dan diterbangkan pulang ke asalnya. Akibatnya, Presiden Uganda Idi Amin yang mendukung pembajakan itu meminta maaf dan mengakui kekalahannya. Oke guys, itulah rangkuman mengenai catatan perang Israel yang sangat luar biasa. Kira-kira bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye!